Oke, untuk semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, Terdengar. sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok berapa kita? Kelompok dua ya? Berapa satu itu? Kelompok dua akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pemilihan dan Pengembangan dari Media Pembelajaran. Saya share screen dulu. Oke, untuk share screen apakah udah terlihat? Sudah, Sudah, Mas, aman. Oke, sudah Mas. lanjut. Jadi untuk cakupannya sendiri itu meliputi anggota kelompok, prinsip, pengantar contoh, jenis-jenis tantangan, kriteria kesimpulan, tahapan, dan daftar pustaka. Untuk anggota kelompok dua sendiri, yang pertama ada Dimas Najibudin Wibowo, Faridah Aura Husna, dan juga Tony Trisnanto. Oke, untuk media pembelajaran mungkin bisa disampaikan oleh Faridah Aura Husna, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Oke. Jadi, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran itu adalah segala peralatan yang digunakan oleh pendidik sebagai perantara, yang dimana itu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi, eh, itu bisa sampai kepada orang yang sedang belajar dengan benar dan efektif. Lalu untuk konsep media pembelajaran itu mengandung dua unsur, yakni software dan hardware. Software sendiri itu dalam media pembelajaran adalah informasi atau pesan yang terkandung dalam media pembelajaran itu sendiri. Lalu untuk hardware itu adalah perangkat keras atau peralatan yang digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan informasi atau pesan. Hmm, Berikutnya saya lempar ke Dimas Najimudin untuk tujuan media pembelajaran. Oke, teman-teman semua yang ada di dunia ini mesti punya tujuan ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu tujuan media pembelajaran. Yang pertama, tujuan media pembelajaran adalah menyampaikan informasi atau to inform. Yaitu dengan adanya media pembelajaran kita dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan detail. Lalu dengan media pembelajaran sendiri, kita akan menciptakan aktivitas belajar. Yang terakhir adalah memotivasi. Jadi, motivasi itu medianya sangat banyak sekali, dan melalui media pembelajaran ini kita dapat memotivasi siswa menjadi lebih kreatif atau inovatif. Jadi intinya medianya juga harus menarik juga. Oke, langsung ke slide selanjutnya saja. Oke, eh, mungkin buat fungsi media pembelajaran akan saya sampaikan, di mana yang pertama itu ada pemusat fokus perhatian siswa,
yang dimana media pembelajaran juga dirancang dan direncanakan untuk pemusat perhatian siswa tentunya, terutama bagi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, seperti itu. Apalagi jika media pembelajaran itu bersifat menarik, interaktif, dan menghadirkan hal-hal yang baru. Untuk yang kedua, ada menggugah emosi dan motivasi siswa, di mana siswa dihadirkan sesuatu yang biasa akan datar-datar saja, sehingga menghadirkan materi pembelajaran dalam bentuk dan kemasan yang berbeda. Misalnya seperti buku, gambar, atau hal-hal yang lebih menarik, agar siswa tersebut memiliki ketertarikan dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Yang ketiga, ada pengorganisasian materi pembelajaran, yang dimana media pembelajaran visual yang dirancang dengan baik mampu menyajikan tabel maupun grafik, serta akan mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Dan yang keempat, ada penyamaan persepsi, yang dimana pasti banyak konsep-konsep yang abstrak yang harus dipelajari siswa ketika berada di kelas nantinya. Nah, cara termudah yaitu menyajikan sesuatu yang berbentuknya abstrak atau yang membantu mereka untuk mengkonkretkan melalui media pembelajaran. Sama halnya dengan penyampaian secara lisan, secara abstrak, pasti siswa akan memiliki persepsi yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada pengaktif respon siswa, di mana proses pembelajaran yang monoton mendorong siswa tidak termotivasi nantinya dalam mengikuti pembelajaran sehingga cenderung menjadi pasif ketika kita memberikan materi seperti itu. Dan berbagai proses mengajar berlangsung, pasti kita menggunakan media dalam pembelajarannya. Dengan cara itu, kita mampu mendorong siswa untuk mencari tahu sendiri, mempelajari materi itu sendiri, sehingga di kemudian hari kita bisa memberikan materi dengan lebih baik dan lebih didengarkan, seperti itu. Mungkin lanjut, slide 7. Untuk jenis-jenis media pembelajaran itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada media pembelajaran secara visual. Media pembelajaran secara visual itu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan. Misalnya itu media cetak seperti buku, jurnal, peta, gambar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada media pembelajaran dengan audio. Media dengan pembelajaran audio ini adalah jenis media yang digunakan hanya mengandalkan pendengaran. Contohnya itu ada tape recorder, terus juga ada radio. Lalu yang ketiga itu ada media pembelajaran dengan media audio dan visual. Eh, Media audiovisual ini seperti film, video, program TV, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada media pembelajaran secara multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan yang secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Berikutnya. Ya, lalu ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah kelayakan praktis. Hari ini berhubungan dengan keakraban pengajar dengan media, ketersediaan media setempat, ketersediaan waktu untuk mempersiapkan, lalu ada ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Keakraban pengajar dengan media itu misalnya kita akan mengajar menggunakan media seperti layar di depan atau yang kita sebut biasanya dengan
proyektor. Jadi kita harus membuat PPT yang menarik juga agar dapat dipahami atau mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah kelaikan teknis. Hal ini berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan bahwa media yang dipilih mampu untuk merangsang dan mendukung proses belajar peserta didik. Nah, hal ini seperti yang saya jelaskan di poin nomor 1 tadi. Dalam hal ini, terdapat dua macam mutu yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kualitas pesan yang meliputi relevansi dengan tujuan belajar, kejelasan dengan struktur pengajaran, kemudahan untuk dipahami, dan sistematika yang logis. Yang kedua adalah kualitas visual. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip visualisasi seperti keindahan atau menarik, membangkitkan motivasi, lalu ada kesederhanaan, sederhana, jelas terbaca, yaitu tulisannya yang nggak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, atau bahkan kita jangan menggunakan font-font yang susah untuk dibaca. Lalu ada penonjolan, penekanan pada hal yang penting, lalu keutuhan, kesatuan konseptual, dan keseimbangan tentunya. Lanjut. Oke, untuk prinsip pengembangan media pembelajaran sendiri itu meliputi beberapa hal, di mana yang pertama itu tak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Jadi buat semua media itu sama. Dan prinsipnya itu hanya membantu kita dalam menyampaikan materi ke siswa nantinya. Kedua, ada media dan sumber belajar sekolah dasar atau SD. Media adalah bagian integral dari proses belajar ngajar. Dan yang ketiga itu ada penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain dalam perancangan instruksional. Jadi media yang digunakan itu harus sesuai sehingga siswa nantinya itu paham akan apa yang kita sampaikan melalui media yang kita gunakan. Yang keempat sendiri itu ada media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Maksudnya adalah media yang kita gunakan misal papan tulis, proyektor, ataupun hal-hal yang bisa kita gunakan itu fungsinya adalah memudahkan siswa untuk paham akan apa yang kita jelaskan dan apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Dan juga yang kelima ada penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan instruksional yang sedang berlangsung. Dan yang keenam adalah pemilihan media hendaknya objektif, di mana kita dasarkan pada suatu tujuan yang instruksi, tak didasarkan pada kesenangan pribadi. Terus yang ketujuh itu ada penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Pada dasarnya untuk media itu memang bermacam-macam, akan tetapi alangkah baiknya jika kita menggunakan salah satu saat kita menyampaikan materi agar siswa nantinya bisa mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan. Misal menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan Office atau Word atau yang lainnya seperti itu. Serta yang ke-8 ada kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada konkretan dan keabstrakannya. Jadi pada dasarnya media itu tergantung bagaimana kita memakainya, tergantung bagaimana kita memberikan susunan-susunan yang sesuai agar siswa tuh tidak merasa canggung atau bahkan tidak mengerti pada hal yang kita sampaikan nantinya. Jadi pada dasarnya media itu tergantung dari bagaimana kita menyusunnya. Kayak gitu. Mungkin boleh dilanjut.
Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah contoh-contoh media pembelajaran yang aktif. Yang pertama adalah media manipulatif. Jadi nggak semua yang manipulatif itu buruk ya teman-teman. Manipulatif di sini yang dimaksud adalah media yang melibatkan siswa menggunakan benda nyata untuk belajar. Apa sih contohnya siswa menggunakan benda nyata untuk belajar? Yaitu bisa seperti siswa praktikum di lab ataupun di lapangan secara langsung. Lalu ada papan atau buku interaktif, yaitu media berupa papan atau buku. Ini selanjutnya adalah game edukasi dan simulasi. Permainan edukasi, termasuk kuis interaktif atau game pembelajaran. Jadi guru atau pengajar itu nggak harus sepenuhnya menggunakan ujian yang formal untuk mengevaluasi para siswanya, tapi bisa melalui game atau kuis-kuis interaktif. Lalu ada video pembelajaran interaktif, video yang tidak hanya diputar, tetapi juga mengandung pertanyaan atau interaksi. Misal, guru menayangkan video di depan, lalu saat ada pertanyaan, video tersebut akan di-pause, lalu menanyakan sesuatu ke siswanya, apakah siswa tersebut bisa menjawab atau tidak. Lalu ada papan tulis dan papan flanel. Papan tulis biasa atau papan flanel yang memungkinkan siswa menempel atau menggerakkan gambar dan tulisan. Yang terakhir adalah media berbasis teknologi. Menggunakan penggunaan platform seperti Google Classroom dan Google Workspace for Education. Atau bisa menggunakan platform lain tergantung kecocokan pengajar dengan siswanya. Baik, mungkin terkait dengan tantangan dalam pemilihan media, itu merupakan salah satu yang menjadi hal masalahnya dalam pembelajaran, dan di mana itu ada kesulitan memilih media. Jadi, sebagai pengajar, kita pasti dihadapkan dengan bagaimana kita mau memberikan materi ke siswa nantinya, antara kita memilih menggunakan materi media seperti apa, itu akan menjadi sebuah tantangan dalam kita agar siswa itu tertarik dalam mendengarkan materi melalui media yang kita sampaikan juga. Dan yang kedua itu keterbatasan sumber daya dan dukungan sekolah. Nah, keterbatasan di sini misalnya adalah buku salah satunya. Tidak semua sekolah ataupun institusi itu memiliki sumber daya yang mencukupi atau mumpuni. Jadi, merupakan sebuah tantangan juga ketika seorang pengajar itu memberikan materi ataupun memberikan media pembelajaran dikarenakan sumber daya dan dukungan sekolah yang mungkin belum mumpuni. Terus yang ketiga juga ada ketidakmampuan guru dalam mengoperasikan dan mengembangkan media, di mana kebanyakan buat pengajar-pengajar yang dulu atau mungkin pengajar-pengajar yang sudah lama itu sering berfokus pada penyampaian materi yang itu-itu aja, sehingga banyak siswa yang pada dasarnya bosen ataupun kurang tertarik pada materi yang disampaikan karena kebanyakan siswa pada dasarnya ingin melihat materi yang disampaikan dengan hal yang bagus ataupun materi yang mudah dipahami. Tapi ya itu merupakan salah satu tantangan juga dari guru untuk mengkooperasikan media yang nantinya akan digunakan. Seperti itu. Dan setelahnya ada biaya dan waktu yang dibutuhkan. Menjadi seorang pengajar merupakan hal yang mungkin kurang diminati, tapi hal tersebut didasarkan pada waktu yang kita berikan itu tidak setara dengan apa yang kita dapatkan. Kebanyakan pengajar mungkin seperti itu.
Dan yang kelima juga ada kurangnya kreativitas dan inovasi guru, sehingga banyak siswa yang mungkin akan merasa kayak kurang tertarik pada apa yang disampaikan, sehingga pada asik sendiri dan materi yang kita sampaikan juga cukup sia-sia kayak gitu. Serta ada gangguan dan distraksi. Nah, dalam siswa sendiri itu tidak mungkin semua pasti akan memperhatikan. Mungkin ada yang tertawa, ada yang main, bahkan ada yang serius. Jadi itu merupakan sebuah tantangan dari kita agar pengembangan media ini bisa menarik semua siswa untuk mendengarkan dan memahami, tidak bermain sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin untuk kesimpulan dari rekomendasi boleh dipaparkan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, jadi di sini ada media pembelajaran yang dikembangkan dapat berupa media interaktif, multimedia, maupun media berbasis teknologi, yaitu disesuaikan dengan materi serta karakteristik peserta didik. Eh, Lalu juga media pembelajaran yang baik itu harus mempertimbangkan aspek kelayakan materi, lalu ada kemudahan penggunaan, daya tarik, dan efektivitas dalam meningkatkan pemahaman serta motivasi belajar siswa. Untuk produk media pembelajaran yang telah diuji secara valid dan praktis, itu harus terbukti mampu membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, yang akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir juga penggunaan media pembelajaran secara intensif itu dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan motivasi belajar peserta didik. Untuk rekomendasinya, media pembelajaran sebaiknya dikembangkan dengan menekankan aspek interaktif, kreatif, dan inovatif agar lebih efektif secara eh agar lebih efektif serta menarik perhatian siswa. Lalu ada penyusunan soal latihan dan evaluasi dalam media pembelajaran perlu sekali diperbanyak dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa serta kebutuhan peserta didik sehingga lebih aplikatif. Terus guru dan pengembang media perlu meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi agar media yang dihasilkan relevan dengan perkembangan zaman. Juga yang terakhir untuk rekomendasi, sekolah atau institusi pendidikan disarankan memberikan dukungan berupa fasilitas, pelatihan, dan pendampingan dalam proses pengembangan media pembelajaran. Oke, untuk daftar pustaka yang kita gunakan pada materi ini yaitu memiliki dengan jurnal dari UNM atau Universitas Negeri Makassar. Setelahnya ada slide share ataupun PPT yang berkaitan dengan pemilihan dan pengembangan media pembelajaran dan juga ada Kemdikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau bisa dibilang jurnal dari Kemdikti. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Jika dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan, boleh bertanya dan terbatas bagi 3 pertanyaan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dari kami, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.